Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semuanya. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Enaknya makan keripik pisang, teh hangat dengan krimer menjadi teman. Hai pemuda, era industri 4.0 telah datang, bekali dirimu dengan ilmu dan iman. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Baiklah anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Pada hari ini kita akan membahas tentang mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Beberapa materi yang akan kita bahas berhubungan dengan unsur-unsur teks eksposisi tersebut adalah: pertama, gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Kemudian yang kedua, pola-pola pengembangan teks eksposisi. Tujuan pembelajaran mengenali unsur-unsur teks eksposisi adalah: setelah pembelajaran diharapkan kalian bisa, pertama, menjelaskan pengertian teks eksposisi dan gagasan serta fakta dalam teks eksposisi. Tujuan kedua adalah dapat mencari informasi tentang eksposisi berupa gagasan dan fakta. Lalu, tujuan yang ketiga, setelah pembelajaran diharapkan kalian bisa menentukan pola pengembangannya. Anak-anak yang hebat, apa sebenarnya teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah sebuah teks yang mengungkapkan sejumlah pendapat disertai fakta tentang sesuatu hal yang memuat adanya penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Selanjutnya adalah gagasan dan fakta. Gagasan adalah ide atau pendapat yang isinya berupa pernyataan. Pernyataan itu bisa berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, atau bujukan. Sedangkan fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Selanjutnya mari kita bahas tentang pola-pola pengembangan teks eksposisi. Sebenarnya ada beberapa pola pengembangan teks, baik itu teks eksposisi maupun jenis teks yang lain. Pola pertama adalah pola umum khusus. Pola umum khusus juga disebut dengan pola pengembangan deduktif, yaitu ide pokok diletakkan di awal paragraf. Kemudian bentuk yang kedua adalah pola khusus umum atau disebut juga dengan pola induktif. Sebaliknya dari pola umum khusus, yakni ide pokok diletakkan di akhir paragraf. Yang berikutnya adalah pola ilustrasi. Adalah sebuah gagasan yang terlalu umum, memerlukan ilustrasi yang konkret, berfungsi untuk membuktikan pendapat. Kemudian pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kalian dapat melakukan suatu perbandingan, yaitu dengan menentukan persamaan dan perbedaan benda-benda, keadaan, atau yang lain berdasarkan aspek tertentu. Anak-anak hebat, perhatikan contoh pola pengembangan umum khusus pada paragraf berikut ini. Ide pokok atau kalimat utama dalam paragraf ini diletakkan pada awal paragraf atau pada kalimat pertama, yaitu tentang teknik pengobatan tradisional dengan cara bekam dan hijamah. Sedangkan kalimat-kalimat berikutnya merupakan kalimat-kalimat penjelas. Berikutnya contoh pola ilustrasi. Perhatikan pada paragraf ini memberikan ilustrasi tentang seorang ayah dalam rumah tangga yang diibaratkan seperti nahkoda. Baca baik-baik paragraf berikut ini.
Seorang ayah dalam rumah tangga adalah ibarat nahkoda di dalam kapal pesiar. Ayah adalah sesosok manusia yang bertanggung jawab penuh atas keluarga yang dipimpinnya. Sama halnya dengan nahkoda kapal pesiar, bila nahkoda tersebut ingin pergi ke timur, maka semua penumpangnya akan pergi ke timur. Bila nahkoda itu tersesat dan tak tahu arah, maka penumpangnya juga akan tersesat. Begitulah peran ayah dalam suatu keluarga. Nah, jadi di sini terkandung ilustrasi seorang ayah dalam keluarga. Kemudian contoh pola perbandingan. Jajanan kue dan apem adalah makanan ringan yang biasa dijumpai di pasar. Kedua jajanan ini sama dalam bahan pembuatannya, yaitu dari bahan tepung terigu. Jajanan ini juga asli dari daerah pesisir. Namun, dari kedua jajanan ini rasanya berbeda. Nah, di dalam paragraf ini menampilkan persamaan dan perbedaan antara jajan kue dan apem. Berikutnya, mari kita bahas tentang gagasan dan fakta yang ada dalam teks eksposisi. Masih ingat, gagasan adalah ide atau pendapat yang isinya berupa pernyataan, bisa berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, atau bujukan. Sedangkan fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi, benar-benar ada. Nah, perhatikan pada teks berikut ini. Perhatikan paragraf berikut. Pada kalimat pertama terkandung sebuah fakta. Fakta berbunyi, bekam dan hijama adalah sebuah teknik pengobatan tradisional yang dilakukan dengan mengeluarkan darah kotor melalui kulit. Kemudian pada kalimat kedua terkandung sebuah gagasan atau pendapat yang diawali dengan menurut pemahaman umum, ya, itu menunjukkan sebuah gagasan atau sebuah pendapat. Menurut pemahaman umum, sebenarnya bekam dan hijamah ini berfungsi sebagai pembuang darah yang kotor dan rusak, dan seterusnya. Nah, anak-anak hebat, selesai sudah pembelajaran tentang mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Sukses untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.